Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Deliana Faturrohmah, Novia Sari Dewi, Haidar Akmal Gifari, dan Septi Dewi Clara Sitorus akan menjelaskan tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan, di mana pengertian manajemen peningkatan mutu pendidikan itu adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik, di mana itu melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada di sekolah, seperti sumber daya manusia, kurikulum, sarana prasarana, dan anggaran, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, di mana bisa dikatakan dengan singkat, pengertian dari manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah strategi untuk membangun sekolah dengan memanfaatkan potensi yang ada di dalamnya, agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Lalu apa sih tujuan utama dari manajemen peningkatan mutu pendidikan? Di mana tujuan utamanya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan prestasi siswa, dan juga meningkatkan kepuasan stakeholder. Baik, selanjutnya yaitu strategi meningkatkan mutu pendidikan. Di sini terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan. Poin yang pertama, guru adalah faktor kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan profesional secara rutin, baik secara internal maupun dengan menggandeng lembaga pendidikan atau pemerintah terkait dan penyediaan sumber daya untuk membantu guru mengajar dengan lebih efektif. Kualitas pengajaran sangat bergantung pada pengetahuan dan keterampilan guru, sehingga peningkatan kualitas guru dapat berdampak langsung pada hasil belajar siswa. Poin yang kedua, menggunakan kurikulum yang relevan. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kurikulum yang relevan memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan teknologi saat ini, serta mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Poin yang ketiga, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar, menyediakan akses ke informasi yang lebih luas, dan memfasilitasi metode pembelajaran yang inovatif. Ini termasuk penggunaan perangkat lunak pendidikan, platform e-learning, dan alat digital lainnya. Poin yang keempat, pembelajaran aktif dan kolaboratif. Pendekatan ini mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam proses belajar melalui diskusi, proyek kelompok. Pembelajaran aktif dan kolaboratif dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Poin yang kelima, evaluasi yang holistik dan berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya mengukur hasil belajar akademis, tetapi juga aspek lain seperti keterampilan sosial, emosional, dan karakter. Evaluasi berkelanjutan membantu memantau perkembangan siswa secara menyeluruh dan menyediakan umpan balik yang berguna untuk perbaikan. Poin yang keenam, keterlibatan orang tua. Dengan melibatkan orang tua dalam pendidikan, anak mereka dapat meningkatkan motivasi dan dukungan siswa. Ini termasuk komunikasi yang rutin antar sekolah dan rumah, serta pelibatan orang tua dalam kegiatan sekolah dan pengambilan keputusan. Dan poin yang terakhir, menyediakan sumber daya yang memadai, memastikan bahwa sekolah memiliki fasilitasi yang memadai seperti buku teks, alat peraga, dan bahan ajar yang cukup. Sumber daya yang memadai sangat mendukung proses pembelajaran dan dapat membantu mencapai potensi penuh mereka. Baik, izinkan saya untuk memaparkan materi. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang strategi mencapai mutu pendidikan, maka kali ini kita akan membahas tentang strategi meningkatkan mutu pendidikan, di mana ketika kita sudah mencapai sesuatu, maka kita harus terus untuk meningkatkan agar hasilnya lebih optimal.
Untuk poin pertama yaitu meningkatkan kualitas guru. Meningkatkan kualitas guru merupakan salah satu kunci utama untuk menciptakan pendidikan yang unggul. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan secara berkelanjutan dan monitoring. Di Indonesia sendiri sudah ada program PPG yang dimana bisa menjadi akses dalam peningkatan kualifikasi guru. Tak hanya itu, kementerian dan dinas yang menaungi yaitu Kemendikbudristek dan Disdik selalu mengadakan seminar baik secara online maupun offline guna mewujudkan profesionalisme guru. Yang kedua, kurikulum yang relevan dapat dilihat ketika proses pembuatan kurikulum. Seyogyanya, kurikulum dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Kurikulum tidak dapat luput dari perkembangan teknologi sehingga harus mencakup literasi digital. Kemudian, pada abad ini dikenal dengan 4C, critical thinking, creative, collaboration, communication, hingga pada akhirnya 4 pilar tersebut dapat difokuskan. Dengan demikian, kurikulum yang baik dapat selalu merespon tuntutan zaman dan kebutuhan secara global karena tidak dapat dipungkiri, salah satu tujuan manusia Indonesia menempuh pendidikan adalah untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, teknologi dapat menopang seluruh lini kehidupan, termasuk di dalamnya pendidikan. Teknologi dapat membantu untuk menjadikan proses pembelajaran menjadi komunikatif dan menyenangkan. Penggunaan multimedia seperti presentasi dan tayangan video animasi membuat siswa bergairah dalam belajar. Teknologi dapat mempermudah akses dalam pendidikan, seperti halnya pada fenomena tahun 2019 sampai dengan kurang lebih tahun 2021, di mana COVID menyerang. Namun, dengan adanya teknologi, sehingga proses pembelajaran tetap bisa dilaksanakan dengan menggunakan media seperti Google Classroom, Google Meet, dan Zoom, serta metode hybrid. Tidak hanya sampai situ, guru juga terbantu dengan hadirnya presensi via handphone, sehingga hal tersebut membuat guru untuk lebih disiplin agar tidak terlambat dalam melakukan absen kehadiran. Kemudian, pendidikan yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar, di mana mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama dengan teman sekelas untuk mencapai tujuan belajar bersama. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa, mendorong berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Hal ini berkesinambungan dengan kurikulum merdeka yang memprioritaskan siswa sebagai subjek bukan sebagai objek, atau dalam kata lain yaitu student center. Dan yang terakhir adalah sumber daya yang memadai. Sumber daya yang memadai tidak hanya berorientasi pada guru. Bagaimana bisa seorang guru mengajar tanpa bantuan elemen yang dapat mendukung terselenggaranya proses pembelajaran? Dimulai dari hal yang paling penting yaitu infrastruktur yang layak dan terpenuhi. Infrastruktur dapat menopang terselenggaranya kegiatan belajar dan membuat hasil belajar lebih optimal. Buku teks ataupun digital haruslah difasilitasi agar literasi anak Indonesia dapat meningkat. Selain literasi terhadap buku, literasi teknologi pun tidak kalah penting agar anak-anak SD tidak gegap pengetahuan teknologi seperti komputer ataupun laptop. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Baik, selanjutnya ada ciri pendidikan yang berhasil. Tingginya rasa kepuasan pengajaran. Pembelajaran aktif, siswa didorong untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Penyesuaian pembelajaran, materi dan metode pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan individu siswa. Lingkungan belajar yang kondusif, ruangan kelas yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran. Yang kedua ada tercapai target kurikulum pengajaran. Target kurikulum pengajaran adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu tertentu. Tujuan ini biasanya tercantum dalam silabus atau rencana pembelajaran dan mencakup berbagai aspek seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga ada pembinaan yang baik terhadap spiritual, moral, sosial, dan pengembangan budaya pengajaran. Yang keempat, tidak ada murid yang bermasalah dalam kejiwaan atau resiko emosional. Dan yang terakhir tidak ada pertentangan antara hubungan guru, murid, dan para guru.
Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.